Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Kentut Bahagia. Hari ini saya akan membahas bulu tangkis kembali, mengenai ini ya, rekap info mengenai bulu tangkis, info update tentang bulu tangkis. Yang kita mulai dengan ini pasangan baru, mungkin pasangan sementara ya, Kevin Sanjaya yang diputuskan berpasangan dengan Rahmat Hidayat. Ya, ini bisa dibilang ini ya cukup tertebak ya kalau menurut saya, karena memang pasangan ini harus dipasangkan dengan muda, karena kalau sudah senior kan sudah memiliki pasangan-pasangan sendiri yang cukup kuat, jadi kalau dipisah sayang sekali, apalagi untuk sementara ya, kalau bisa dibilang pelatih Coach Harry. Ini ya pendapat Rahmat Hidayat ini dipilih sendiri oleh Kevin ya, berarti bagus ini. Karena kenapa? Karena Kevin memilihnya karena atas kemauan dia sendiri. Jadi pemain itu Kevin Sanjayanya itu akan merasa lebih nyaman ya, apalagi alasannya karena lebih akrab aja mungkin ya, lebih mengenal, bisa dibilang alasannya. Ya, ini ada beberapa kandidat sudah disiapkan memang oleh pelatih Coach Harry, tapi akhirnya si Kevin Sanjaya memilih Rahmat Hidayat. Ya, kalau bisa dibilang apakah cocok atau tidak, kita tidak bisa lihat juga. Mungkin ada beberapa yang kurang setuju ya. Ada yang bilang sama Daniel saja, atau siapa yang harus tukang gebuk, atau Jordan. Tapi kalau Jordan dia sudah di luar pelatnas, nggak bisa dipasangkan, karena Kevin kan di pelatnas masih, sedangkan Praven Jordan itu di luar pelatnas. Jadi itu yang memang tidak bisa, mungkin bukan nggak mau, nggak bisa memang kalau itu. Nah, ini Rahmat Hidayat ini pemain depan juga sama kayak Kevin. Sebenarnya cocok atau enggak, cocok aja sih sebenarnya, karena sekarang ini kan ganda itu tidak bisa dituntut hanya bisa memainkan satu role aja. Bahkan untuk ganda campuran pun, pemain putri pun harus bisa main belakang, seperti nge-smash atau main bola belakang lah ya, mengatur pola di belakang. Karena nggak selalu di depan, kadang sekarang kan strategi lebih pintar, bisa pemain putri di ganda campuran bisa ditarik ke belakang. Sama halnya dengan ganda putra ini, meskipun ganda putra lelaki, tapi kan ada beberapa spesifikasi pemain ini memang ahlinya pemain depan, tapi dia harus pintar main belakang juga, biar ketika dia ditarik ke belakang kan gak selalu bola itu akan dia dapat di depan, kadang musuh menarik dia main di belakang, jadi harus bisa dua role. Nah, ini yang bisa mungkin dicoba ya oleh pelatih Coach Harry, bagaimana mungkin Rahmat Hidayat ini akan dibuat lebih banyak smash ya, lebih menghabisi, main tukang gebuk lah istilahnya. Kalau Kevin itu mungkin karena dia memang spesialisasi. Kevin ini pemain unik ya, dia ini mungkin smashnya tidak terlalu keras, tapi kalau pemain depan dia sangat nomor satu lah, makanya sampai jadi pemain nomor satu dunia cukup lama, karena keunikan itu. Tapi itu berarti harus mungkin dicoba sama coach, bagaimana bisa Kevin sama Rahmat ini bergantian main depan belakang, jadi mereka tidak bisa ketebak ya. Jadi ketika di depan sama kuatnya, bagaimana bola depannya bisa, serobotannya bisa bagus, karena dua-duanya pemain depan. Dan juga kalaupun ditarik belakang bisa bagus juga, karena kalau bisa dicoba jadi bagus gitu smashnya, jadi bisa menghasilkan poin, jadi nggak tertebak mainnya ini apa. Tapi intinya untuk pemain,
karena ini pemain muda yang pasangkan ya, jadi pemainnya ini bisa menjaga main cepat ya, karena itu ciri khasnya Kevin ya, main cepat. Itu yang dijaganya yang selama bertahun-tahun bersama Marcus Gideon. Ya ini untuk Marcus Gideon sih masih masa penyembuhan ya. Masih mau operasi saya dengar. Ya semoga aja Marcus Gideon cepat sembuh ya. Kalaupun ini Rahmat Hidayat sama Kevin ini bisa cocok, konsisten lah di tiap turnamen ini, mungkin bisa dipermanenkan ya. Apalagi untuk persiapan Olimpiade ya, kalau mainnya cukup konsisten seperti awal-awal Kevin sama Marcus, mungkin bisa dipermanenkan nanti mainnya. Tapi kita nggak tahu kan, kita tidak bisa berekspektasi tinggi, apalagi untuk pemain muda masih. Apalagi ini menjadi pelajaran penting untuk Kevin ya, bagaimana menghandle junior. Karena seperti banyak netizen menilai Kevin ini kurang bagus untuk membimbing junior. Seperti ini, bahkan banyak emang pemain hebat tapi dia nggak pintar sudah ketika dia menjadi senior itu tidak bisa membimbing. Dia hebat sendiri tapi mengajarkan membimbing junior itu susah. Nah ini semoga Kevin belajar dari ini ya. Jadi kan dia biasa sama Marcus yang senior ya, bisa sabar dengan dia. Nah sekarang Kevin harus sabar dengan permainannya junior Rahmat Hidayat ini, yang pasti pemain muda ini kurang konsistensi ya, dia main kadang ada pemain dia bagus sekali cepat dan pertandingan selanjutnya bisa turun sekali. Jadi Kevin harus menjaga itu. Apalagi ya mungkin ya itu, habis itu ini ya Gregoria naik ranking 7 dunia pada minggu depan ya. Ya ini cukup bagus lah ya, karena ini kembali lagi sejarah baru untuk tunggal putri Indonesia setelah bertahun-tahun lamanya akhirnya masuk 10 besar juga. Masuk 10 besar. Apalagi sekarang ranking 7 dunia meloncati Racanok ya. Ya semoga konsisten, jadi naik minimal 5 besar lah, nggak perlu 2. Ini sudah bagus betul itu 5 besar. Bahkan 7 besar ini kalau bisa dipertahankan bagus untuk konsistensi dan kepercayaan ya. Mungkin bebannya lebih berat lagi ya itu, tapi kalau sudah di ranking 10 dunia ini kita sudah tanggung jawabnya, itu sudah pasti. Ya semoga saja sih ya si Gregoria konsisten mainnya setelah ranking 7 dunia. Pelan-pelan naik, nggak apa-apa, pelan naik. Kan kayak gini kan karena Gregoria konsisten mainnya, nggak perlu mikir, naik sendiri rankingnya dengan konsistensi mainnya ya. Dan apalagi nih ya, mungkin ada turnamen ini ya, European Games. Ya mungkin ini ada tunggal putra, tunggal putrinya yang nggak bisa ini ya, nggak ada kejutan, Victor Axelsen, dan tunggal putrinya Carolina Marin. Nggak tahu kenapa ya pemain pemain Eropa ini masih dikuasai oleh Denmark ya, kekuatan utamanya. Mungkin ada beberapa, tapi ujung-ujungnya juga Denmark juga yang ini. Paling Carolina Marin yang cukup mengejutkan ya, muncul dari Spanyol, dan itu salah satunya mungkin yang bisa jadi andalan. Nah ini baru ganda putra Kim Astrup mungkin lebih ini ya ketat melawan Ben Lenssenvendi, ganda putranya Inggris. Cukup merepotkan juga ya kadang, bahkan Gideon sama Kevin aja kalah ya sama mereka, meskipun ya saat itu Marcus sudah ada tanda-tanda dia emang cedera, mainnya sudah beda. Baru tunggal ganda putri yang juara ini Stoeva bersaudara. Nah ini cukup gampang ditebak ya, karena nggak ada kejutan juga. Paling
ini gunda putrinya Jerman, tapi akhirnya ujung-ujungnya Stoeva bersaudara yang juara. Baru di ganda campuran. Ganda campuran ini mungkin ya ketebak juga ya, pasangan Belanda Robin Tabeling sama Selena Piek. Nah, ini menang atas Thomas Delur ya. Deluru. Nah, ini cukup nggak ketebak ya, tapi pemain Robin sama Selena ini cukup pemain ganda senior. Saya ingat bahkan dia sempat ngalahkan ganda China ya, Zheng Siwei sama Huang Yaxiong ya. Ya mungkin turnamen selanjutnya ini Turnamen selanjutnya di tanggal berapa ini? 4 Juli saya buat video. Kanada Open ya. Kanada Open Super 500 tapi perwakilan Indonesia yang dikirim cuma Ahsan Hendra. Karena Ahsan Hendra ini juga bukan pelatnas sebenarnya, dia cuma dari sponsor ya. Dapat tiket gini, cuma dia tuh sebagai magang aja di bukan magang ya. Sparring di Indonesia di pelatnas. Nah, itu sparring pelatnas itu ya saya cukup menarik ya, bagaimana Ahsan Hendra ini menjadi cuma sparring saja ya, bukan di luar pelatnas tapi dalam pelatnas juga gitu. Nah, cukup berhasil ya Ahsan Hendra menjaganya dari sponsor. Mungkin akan biayanya ini ya lebih banyak, karena kalau di luar negeri kan yang diandalkan pemerintah tidak menanggung biaya kalau untuk Ahsan Hendra ini, tapi melatihnya itu tetap di dalam pelatnas, dan itu bisa dipertimbangkan ya. Seperti Jordan sama Melati ini kalau saya bilang potensinya bagus ya, cuma sayang aja kalau dia di luar pelatnas itu, sayang sepertinya ya. Mungkin ya karena dia senior bisa dicoba mungkin ya kerjasama PB Jarum sama pelatnas ini kayak Ahsan Hendra gitu mungkin. Tapi nggak tahu ya, itu kalau Ahsan Hendra ini kan mungkin nggak di klub ya, jadi dia dari sponsornya Stickhouse itu, makanya dia buat masuk, jadi dia masuk ke pelatnas gitu. Kalau di kalau di Melati sama Jordan ini kan dia kan ini Jarum, jadi nggak tahu bisa masuk kah. Maksud saya itu meskipun dia nggak masuk di pelatnas tapi sebagai sparring gitu. Nah, jadi dia sebagai senior, dia kan senior di pelatnas. Kalau sebelum dia keluar itu kan senior, jadi dia bisa menjadi sparringnya pemain-pemain junior yang di ganda campuran. Kan pemain junior di ganda campuran ini cukup banyak, masih ganda campuran ini. Seperti Renov sama Melati ini kalau bisa lihat, saya lihat itu masih junior. Belum cukup umurnya biar mengemban jadi ganda campuran andalan pertama ya. Ya belum bisa, karena kayaknya mentalnya belum konsisten ya, tapi ada masanya dia main bagus. Seperti kita bisa lihat, dan juga Rehan sama Lisa juga nggak bisa diandalkan juga karena masih muda. Seperti bisa lihat akhirnya mereka dua-duanya belum ada yang masuk 10 besar. Ya mungkin cuma 1 minggu habis itu turun lagi. Nggak lama kayak Gregoria, setelah masuk dia naik lagi menahan. Nah, itu yang maksudnya masuk 10 besar ya, bukan hanya masuk. Kalau masuk kan ikut turnamen aja terus ya, bisa masuk 10 besar mungkin nanti, tapi keluar lagi. Kalau cuma ikut paling sampai quarter final, semifinal kalah. Setidaknya ada kemenangan juara turnamen lah ya, semoga aja ya. Itu sih, semoga juara ganda campuran, dan itu solusinya ya. Semoga ada solusi gimana Praven, Jordan sama Melati ini, karena berpotensi ya, masih bagus mainnya. Mungkin kurang latihannya, tapi PP Jarum cukup bagus juga ya mengirim mereka. Sama ada Dejan sama Gloria, kalau bisa dibilang jangan dulu masuk pelatnas. Kenapa? Karena
Dejan ini masih pukulannya bilang masih mentah ya, belum matang betul, jadi butuh bimbingan masih seperti Gregoria. Kalau mau Gloria. Kalau mau kayak gitu Gloria masuk juga. Biar mereka sama-sama dibimbing lagi. Cukup Gloria ini cukup ini juga masih bagus lah ya. Meskipun umurnya nggak muda juga tapi bagus lah, apalagi dia sebagai senior bagus sekali menuntun si siapa ini, kenapa rambut ini, menuntun si Dejan menjadi pemain yang ini ya, naik meskipun agak menurun akhir-akhir ini, tapi ini ya nanti semakin bagus pasti, nggak mungkin semakin jelek asal latihannya lebih keras lagi pastinya. Itu sih. A few moments later. Ya mungkin sampai situ aja pembahasan saya ya. Ya kembali lagi saya berharap semoga pasangan-pasangan sektor ganda putra, ganda putri, tunggal kelima sektor lah. 5 sektor ini bisa naik kembali pelan-pelan, prestasinya kembali seperti zaman dulu, kalau bisa melewati prestasi sebelumnya. Amin ya. Sekian dari video saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.